30 Days to Better Habits, a simple step-by-step guide for forming habits that stick by James Clear. Lesson 6 of 11. Prime your environment to make future habits easy. Prime your environment to make future habit easy. What is prime? Persiapkan lingkunganmu untuk mempermudah kebiasaanmu di masa depan. Prime your environment. Persiapkan lingkunganmu untuk membuat kebiasaanmu menjadi lebih mudah. Untuk mempermudah kebiasaanmu di masa depan. Sometimes readers ask me if it's better to focus on one habit at a time or to build multiple habits. Kadang para pembaca tuh nanya ke saya, apakah lebih baik untuk fokus ke satu kebiasaan aja at a time dalam satu waktu, atau membuat beberapa kebiasaan secara bersamaan, to build multiple habits. My answer is nearly always to focus on one habit. Jawabanku adalah is nearly always. Hampir selalu fokus ke satu kebiasaan aja. Not only is this simpler, but it is also address an often overlooked aspect of habit formation. Tidak hanya karena lebih sederhana, tapi itu juga address, membahas aspek pembentukan kebiasaan yang sering diabaikan. When you are building one habit, ketika kamu membangun suatu kebiasaan, you are often building multiple habit. Anda seringkali membangun banyak kebiasaan. Benar juga. Ketika kamu membangun satu kebiasaan, kamu seringkali membangun banyak kebiasaan. Take the habit of eating healthier. Misalnya, contohnya kebiasaan memakan makanan yang sehat. There are actually a variety of habits involved in this process. Sebenarnya ada banyak variasi dari kebiasaan yang terkait dengan proses tadi. You have to build the habit of going to the grocery store and shopping for new items. Jadi kebiasaan untuk makan makanan sehat itu sebenarnya juga diikuti oleh kebiasaan-kebiasaan yang bervariasi. Contohnya kalau kamu mau bangun kebiasaan makan makanan sehat, you have to build the habit of going to the grocery store and shopping for new items. Kita harus bangun kebiasaan untuk pergi ke tempat perbelanjaan dan belanja barang-barang baru ya, terkait dengan makanan sehat tadi. The habit of meal planning and deciding what to eat each week. Kebiasaan untuk merencanakan apa yang mau kita makan dan apa yang mau kita makan setiap minggunya. Meal planning, rencana makanan kita dan apa yang mau kita makan setiap minggunya. And deciding, menentukan apa yang mau kita makan setiap minggunya. The habit of chopping and prepping food each night. Kebiasaan untuk memotong dan menyiapkan makanan setiap malam. The habit of cleaning up after the meal. Kebiasaan untuk membersihkan habis makan, kebiasaan kecil. And so on. Eating a healthy meal is actually the easiest part.
is often the preparations that cause you to quit. Jadi makan makanan sehatnya sih itu mungkin yang paling gampang ya, tinggal makan doang. Tapi sering kali persiapannya itu yang bikin kita jadi nyerah gitu, cause you to quit. This is true for many habits, not just eating healthy. One way, jadi hal ini benar untuk banyak kebiasaan. Jadi nggak cuma tentang makan makanan sehat doang. One way to increase the odds that your habit will be performed is to walk into an environment that is ready for the habit. Salah satu cara untuk meningkatkan kemungkinan to increase the odds that your habit will be performed, kemungkinan kebiasaanmu akan dilaksanakan adalah dengan memasuki lingkungan yang siap untuk melakukan kebiasaan tersebut. Walk into an environment that is ready for the habits. Masuk ke lingkungan yang siap untuk kebiasaan yang sedang kita bangun. I call this strategy priming the environment. Priming the environment. That is, creating an environment that favors the habit that you're trying to build. Membuat satu lingkungan that favor the habit, yang mendukung kebiasaan yang ingin kita bangun. Environment design, as we discussed in lesson 4, make the cues of good habits more obvious. Nah, terkait dengan mendesain lingkungan, environment design yang kita sudah pelajari di pelajaran keempat, lesson 4, itu adalah membuat isyarat-isyarat itu tampak lebih jelas, tampak lebih nyata. Itu kita bahas di lesson 4. Terus reduction friction itu kita bahas di lesson 5, mengurangi friksi. Make performing habits in the moment easier. Membuat kedua hal itu membuat kita melakukan kebiasaan kita menjadi lebih mudah. Priming the environment adds one more layer. It's a way to make your future habit easier. Nah, mempersiapkan lingkungan itu menambah satu lapisan lagi. Add one more layer. It's a way to make your future habit easier. Itu adalah salah satu cara untuk membuat your future habit easier. Kebiasaanmu di masa depan tuh lebih mudah untuk dilakukan. Here are some examples. Here are some examples. Want to meditate more? Set up a comfortable, quiet place in your home where you practice meditation. Pengen bermeditasi lebih banyak? Siapkan sebuah tempat yang nyaman, quiet place in your home, tempat yang sunyi, where you practice meditation, tempat di mana kamu melatih meditasi. Want to encourage your children to read more? Pengen mendorong anakmu untuk membaca lebih banyak? Help them make a reading nook in their bedroom with some comfy pillows and plenty of age-appropriate reading material. Nah, kalau pengen meningkatkan atau mendorong anakmu untuk lebih banyak membaca, help them to make a reading nook. Bantu mereka membuat sudut baca di kamar tidur. Bikin tempat di mana dia bisa
memancing dia lebih sering untuk membaca dengan membuatkan sudut baca di kamar tidur mereka. With some comfy pillows, dengan beberapa bantal yang nyaman, and plenty of age appropriate reading material, dan banyak bahan bacaan yang sesuai dengan usia mereka. Sediain tempatnya, sediain fasilitasnya. Want to paint more? Set up your easel, paints and brushes beforehand so you can walk in and get straight to work. Ingin melukis lebih sering? Set up your easel. Want to paint more? Set up your easel. Easel. Siapkan kuda-kuda. What is easel? Easel. Oh, itu apa namanya? Tempat buat naruh frame-nya itu loh. Penyangga lukisannya atau kuda-kuda lukisan, bener namanya. Kuda-kuda lukisan. Oke, penyangganya tuh yang buat naruh frame, udah letakin gitu. Oke. Siapin itunya, kuda-kudanya atau penyangga lukisannya, penyangga frame tadi. Bukan penyangga frame apa? Penyangga bukan frame. Kanvasnya, paints and brushes, catnya, kuasnya, siapin dulu tuh sehingga Anda bisa masuk dan langsung bekerja, bisa langsung datang ke situ dan langsung nulis. Mempermudahmu kan pasti, mempermudah untuk melukis pastinya. Want to sleep better and develop a wind down routine? Move your phone charger out of the bedroom and place a white noise machine, your favorite candle, and a couple of books on your nightstand. Pengen tidur yang lebih baik and develop a wind down routine. Apa itu? Wind down routine. Mengembangkan rutinitas relaksasi. Wind down routine. Rutinitas relaksasi. Pengen tidurnya lebih nyenyak. Terus kita mengembangkan rutinitas untuk melakukan relaksasi. Move your phone charger out of the bedroom. Pindahkan pengisi daya ponsel Anda keluar dari kamar tidur. And place a white noise machine. Taruh suara-suara mesin untuk, ya kalau contohnya di sini white noise machine untuk membuat suara yang nyaman. Your favorite candle and couple of books on your nightstand, di tempat tidur. Tidurnya tuh lebih relax, lebih nyaman. Whenever you organize a space for its intended purpose, you are priming it to make your future actions easy. Kapanpun kamu mempersiapkan a space, suatu tempat untuk tujuan tertentu, for its intended purpose, you're priming it, mempersiapkan itu, to make your future action easy, untuk membuat aksimu atau future action, tindakanmu atau kebiasaanmu di masa depan itu jadi lebih mudah. Now your environment is ready for immediate use the next time around. Sekarang lingkunganmu tuh udah siap untuk immediate use the next time around. Sekarang lingkunganmu tuh udah siap untuk digunakan, untuk segera digunakan pada waktu berikutnya. Whether we are approaching behavior change as an individual, a parent, a coach, or a leader, we should ask ourselves the same questions.
How can we design a world where it's easy to do what's right? How can we prime our environment so our future habits are easier? Whether we are approaching behavior change as an individual, apakah kita are approaching behavior change sedang mencoba merubah kebiasaan itu sebagai individual, a parent sebagai orang tua, a coach sebagai pelatih, or a leader sebagai pemimpin. We should ask ourselves the same question. Kita seharusnya tanya ke diri kita sendiri pertanyaan yang sama. How can we design a world where it's easy to do what right? Gimana sih kita membentuk satu dunia di mana untuk melakukan sesuatu yang benar itu mudah untuk melakukan sesuatu yang benar. How can we prime our environment so our future habits are easier? Bagaimana kita mempersiapkan suatu lingkungan yang mana membantu kita membangun kebiasaan di masa depan menjadi lebih mudah. Ideally, the actions that matter most should also be the actions that are easiest to do. Idealnya, aksi yang paling penting, the matter most, should also be the actions that are easiest to do. Haruslah juga menjadi satu aksi yang paling mudah untuk dilakukan. Yang paling penting seharusnya juga adalah yang paling mudah untuk dilakukan. Week 2 summary. If you want to make a habit a big part of your life, you need to make the cue a big part of your environment. Nah, ini kesimpulannya di minggu kedua terkait dengan building an environment mungkin ya. Yang pertama, if you want to make a habit a big part of your life, kalau kamu pengen bikin kebiasaanmu menjadi bagian yang besar, sebuah bagian besar dalam hidupmu, you need to make a cue a big part of your environment. Nah, kamu harus memperhatikan bahwa isyarat-isyarat itu penting sekali dalam lingkungan kebiasaanmu tadi. Yang kedua, the less frictions associated with a habit, the more likely it is to occur. Semakin kecil gangguan terkait kebiasaan itu, kebiasaan yang sedang kita lakukan, kebiasaan yang sedang kita bangun, the more likely it is to occur. Makin kemungkinannya kebiasaan kita terbangun tuh menjadi lebih pasti gitu, lebih baik. Create an environment where doing the right thing is as easy as possible. Buatlah satu lingkungan di mana melakukan hal yang benar adalah jadi juga hal yang paling mudah. You want to make your good habit the path of least resistance. Membuat kebiasaan baik tadi dengan jalur-jalur yang paling sedikit resistensinya, gangguannya. Terus yang poin ketiga, one way to increase the odds that your habit will be performed is to walk into an environment that is ready for the habits. Satu cara untuk meningkatkan kemungkinan terlaksananya kebiasaan kita adalah dengan walk into an environment, ke lingkungan that is ready for the habit. Memasuki lingkungan yang udah siap nih untuk habit yang sedang kita bangun. Whenever you organize a space for its intended purpose, you are priming it to make your future actions easy. Nah, ketika kita udah mempersiapkan tempatnya untuk tujuan pembangunan kebiasaan kita, berarti itu sedang mempersiapkan kita untuk melaksanakan
kebiasaan kita tuh lebih gampang lagi di masa depan, karena tempatnya udah siap ngerjain, lakuin, kita udah siapin sebelumnya gitu, membuatnya menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Week 2 progress check-in. It is now the end of the second week. At this point, you have a 2-minute habit, a clear plan for where and when to add habit into your life, and a series of small environment changes that make it easier to stick to your habits each day. Nah, progresnya nih, kita ngomongin progresnya selama 2 minggu ini. Pada poin ini, kamu udah punya 2-minute habit, terus a clear plan for where and when to add a habit into your life, rencana atau tempat di mana dan kapan untuk melakukan suatu kebiasaan dalam kehidupan kita. Oh, mau melakukan ini di sini, hari ini, jam segini, itu kita pelajarin. And a series of small environmental change that make it easier to stick to your habit each day. Juga kita udah belajar 3 cara tadi, merubah lingkungan kita untuk membuatnya mendukung kita untuk stick ke kebiasaan kita setiap harinya. That's all for lesson 6. See you in the next lesson. James Clear.